Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Indische Partij atau sering disebut juga Partai Politik Hindia pertama di Indonesia. Pemerintah Belanda menolak ketika Indische Partij mengajukan pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum. Penolakan ini tidak menyurutkan langkah tiga serangkai ini untuk tetap berjuang. Komite Bumiputera didirikan untuk mengecam tindakan pemerintah Belanda yang akan merayakan kemerdekaan di Indonesia. Indische Partij, Partai Hindia, adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Indische Partij mengalami kesulitan untuk mendapatkan status badan hukum karena organisasi ini dianggap membangkitkan rasa nasionalisme rakyat yang dapat merusak keamanan umum dan bergerak untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Usia Indische Partij disingkat IP, sangat pendek karena organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Indische Partij dianggap bersikap radikal karena lantang mengkritik pemerintah Belanda dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya bagaimana sejarah Indische Partij bagi Indonesia? Kak Chloe. Indische Partij Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Latar belakang: sebagai seorang Indo, Douwes Dekker merasa terjadinya diskriminasi yang membeda-bedakan status sosial antara Belanda Totok asli Indo campuran, dan Bumiputera pribumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedudukan dan nasib para Indo tidak jauh berbeda dengan Bumiputera. Indo yang melarat banyak ditemui di Jakarta, Kemayoran, Semarang, Karangbidara, dan Surabaya. Kerambangan, Belanda Totok memandang para Indo lebih rendah daripada mereka. Pandangan ini pernah diungkapkan dalam buletin Bond van Geneesheeren, Ikatan Para Dokter pada September tahun 1912. Dalam buletin tersebut, para dokter Belanda asli mencela pemerintah yang bermaksud untuk mendirikan sekolah dokter kedua, NIAS, di Surabaya yang terbuka untuk segala bangsa. Mereka menganggap kaum Indo yang hina tidak pantas menjadi dokter. Menurut Dekker, jika kaum Indo ingin mengubah nasib, maka mereka harus bekerja sama dengan Bumiputera untuk mengadakan perubahan. Hindia bukan hanya diperuntukkan untuk Belanda Totok, namun untuk semua orang yang merasa dirinya seorang Hindia. Pandangan ini menjadi dasar dari ideologi nasionalisme yang diusung oleh Indische Partij. Kritikan terhadap kehidupan kolonial telah ada sejak awal abad 20, seperti yang dilakukan oleh Cipto Mangunkusumo yang mengkritisi melalui tulisan-tulisannya yang dimuat di surat kabar The Locomotive. Menurutnya, masyarakat Jawa sulit untuk maju karena dikungkung oleh feodalisme serta masyarakat secara keseluruhan mengalami eksploitasi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan banyaknya kemiskinan dan Kak Chloe. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. keterbelakangan sehingga ia berpikir kolonialisme harus diakhiri. Menurutnya,
Cara untuk mengakhiri kolonialisme ialah dengan perjuangan politik. Hal inilah yang menyebabkan Cipto Mangunkusumo keluar dari Budi Utomo yang tidak sepemikiran dengannya. Kemudian ia bertemu dengan Dekker dan Suwardi Suryaningrat yang sepemikiran dan membentuk Indische Party. Sedangkan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mengkritik pemerintah Hindia Belanda dalam tulisan-tulisannya. Berbagai tulisan yang memuat pandangan-pandangannya tentang kehidupan masyarakat kolonial yang timpang dimuat dalam koran dan majalah seperti Het Tijdschrift dan The Express. Suwardi berpandangan bahwa dominasi golongan Belanda totok terhadap orang Indo dan Bumi Putera harus diakhiri karena dilandasi oleh kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Dalam tulisannya tersebut, Suwardi menekankan pentingnya nasionalisme Hindia dalam setiap perjuangan politik sehingga dapat mengakhiri eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berdiri di Bandung, sudah sejak lama terdapat organisasi Indo-Eropa seperti Organisasi Indische Bond yang berdiri tahun 1899, 1898, dan Organisasi Insulinde yang berdiri tahun 1907. Kedua organisasi tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat kaum Indo dalam bidang sosial ekonomi dan menjalin perserikatan dengan Belanda tanpa memisahkan diri dari negara induk. Pemikiran ini tentu saja bertolak belakang dengan Dekker. Dalam pidatonya di hadapan anggota Indische Bond tanggal 12 Desember tahun 1911 yang berjudul Ansluiting tussen Blank and Bruin, gabungan kulit putih dengan kulit sawo, Dekker membangkitkan semangat kaum Indo untuk memberontak dan melepaskan diri dari pemerintah kolonial. Dan karena jumlah kaum Indo yang sedikit, maka mereka harus bersama-sama dengan kaum Bumi Putera berjuang dengan kaum Indo menjadi pelopor. Pidatonya tersebut dapat mempengaruhi beberapa anggota Indische Bond sehingga terbentuk Panitia 7 yang bertugas mempersiapkan pembentukan organisasi baru. Panitia 7 tersebut terdiri dari J.R. Agerbeck, J.D. Brunvet van Hulten, G.P. Charlie, E.C.I. Couvreur, E.V.E. Douwes Dekker, J. van der Poel, dan R.H. Teuser. Pada tanggal 6 September tahun 1912, Panitia 7 melakukan suatu rapat di bawah pimpinan Dekker di Bandung dan hasilnya terbentuk perhimpunan baru bernama Indische Party. Pada tanggal 15 September tahun 1912, tiga tokoh penting Indische Party, E.V.E. Douwes Dekker, J. van der Poel, dan J.D. Brunvelt van Hulten, bergerak mendatangi kota-kota Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Di setiap kota yang dikunjungi dilakukan rapat-rapat yang dihadiri. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Diri oleh berbagai perhimpunan seperti Insulinde Sarekat Islam, Budi Utomo, Kartini Club, Mangunharjo dan Perhimpunan Tionghoa Hwe Koan serta mendirikan cabang partai. Cipto Mangunkusumo bergabung di Surabaya bersama 70 orang lainnya. Ia jauh-jauh dari Malang menemui kawan lamanya karena melihat kesamaan visi politiknya dengan Dekker. Sedangkan Suwardi bergabung karena Dekker kagum dengan tulisan-tulisannya di The Express dan Utusan Hindia. Pada November tahun 1912, keduanya ditarik ke Bandung untuk menjadi direktur harian The Express. Dekker memberikan pidato di Vergadering untuk menarik massa dan ini merupakan hal baru di Hindia Belanda. Pada Vergadering di Bandung,
Dekker mengatakan bahwa berdirinya Indische-Partij merupakan pernyataan perang, yaitu sinar yang terang melawan kegelapan, peradaban melawan tirani, kebaikan melawan kejahatan, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak, Belanda. Pidatonya yang menggebu dengan mudah menarik banyak massa. Dalam Vergadering di Semarang tanggal 18 September tahun 1912, sekitar 300 orang datang mendengarkan pidato Dekker. Bagi orang-orang yang tidak dapat bergabung Budi Utomo karena bukan orang Jawa, dapat diterima di Indische-Partij. Orang non-muslim yang segan bergabung dengan Sarekat Islam, dapat dengan leluasa bergerak di Indische-Partij. Begitu pula golongan progresif Budi Utomo yang tidak puas dengan organisasinya, dengan mudah mencari kepuasan politik di Indische-Partij, dan orang-orang Sarekat Islam yang revolusioner, terpenuhi kehendaknya bila masuk Indische-Partij. Karena besarnya antusiasme masyarakat Hindia Belanda terhadap Indische-Partij, dalam waktu 4 bulan saja mereka telah memiliki 25 cabang dengan jumlah anggota 5.775 orang. Indische-Partij cabang Surabaya saat itu memiliki anggota 827, Semarang 1375, Jakarta 809, dan Bandung 740 orang. Indische-Partij dapat menjaring anggota hingga 7.000-an orang dan sekitar 1.000-an di antaranya kaum Bumiputera. Indische-Partij juga memiliki 30 cabang di seluruh Hindia Belanda. Tidak hanya itu, Indische-Partij juga menerima anggota dari keturunan China, Arab, dan lainnya. Indische-Partij melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumiputera. Usaha tersebut diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Dalam pengajaran, harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Setelah perjalanan propaganda berakhir, pada tanggal 25 Desember tahun 1912 diadakan permusyawaratan wakil-wakil Indische-Partij. Dalam permusyawaratan tersebut tersusunlah anggaran dasar dan pengurus partai. Susunan pengurusnya sebagai berikut. Ketua, EFE Dowes Dekker. Wakil, Dr. Cipto Mangunkusumo. Panitia, JG Van Ham. Bendahara, GP Charlie. Pembantu, JR Agerbik dan JD Brunveld van Hulten. Bendera hitam dijadikan sebagai bendera partai. Warna hitam tersebut ada yang menafsirkan sebagai identik warna kulit indir. Ada juga yang menafsirkan sebagai warna berkabung karena belum merdekanya tanah air. Pada pojok kanan, terdapat jalur-jalur triwarna yaitu hijau merah biru. Warna hijau melambangkan tujuan yang akan dicapai yakni kemakmuran, warna merah melambangkan semangat keberanian partai, dan warna biru melambangkan kesetiaan Indier terhadap tanah airnya. Indische-Partij merupakan partai pertama Indonesia yang menggaungkan kebebasan Hindia dengan semboyan Indi untuk Indier. Hindia merupakan rumah nasional, national home, bagi semua orang baik keturunan Bumiputera, Belanda, China, Arab, dan lainnya yang mengakui Hindia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Paham ini dikenal dengan Indisch nasionalisme yang kemudian melalui Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia menjadi Indonesis nasionalisme atau nasionalisme Indonesia. Perjuangan legalitas hukum. Pada tahun 1913 diumumkan rencana pemerintah untuk pembentukan Dewan Perwakilan di Hindia Belanda dengan nama Kolonialerat atau Dewan Jajahan.
Baik nama maupun susunan pengurus dewan tidak disetujui oleh masyarakat Bumiputra karena nama Kolonialerat merupakan hinaan terhadapan pergerakan nasional. Sudah dapat dipastikan akan membela kaum penjajah dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Kolonialerat ditentang para nasionalis. Kaum nasionalis yang tergabung dari berbagai perhimpunan menolak Kolonialerat dan menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih oleh pemerintah Hindia Belanda seimbang antara penduduk asing dan penduduk pribumi. Beberapa pengurus Serikat Islam Cabang Bandung seperti Suwardi Surjaningrat, Abdul Moais, dan Ahmad Hasan Wiknyadi Sastra yang ikut terlibat aktif dalam Indische Partij dan mungkin akan mempengaruhi penduduk Bumiputra untuk melawan penjajah sehingga pemerintah harus berhati-hati. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, para pemimpin Indische Partij menuju Istana Bogor untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini penting agar Indische Partij tidak dianggap sebagai perkumpulan liar dan meresahkan. Ketika melihat permohonan Dekker untuk pengakuan badan hukum atas Indische Partij, pemerintah menugaskan penasihat urusan pribumi yaitu Dr. G.H.J. Haze untuk menyelidiki Dekker. Pada tanggal 13 Januari tahun 1913, laporan tentang Dekker yang berisi tentang latar belakang pribadi, gagasan dan cita-cita serta pengaruh dari propaganda terhadap masyarakat Hindia Belanda diserahkan pada Gubernur Jenderal Udenburg. Pada tanggal 4 Maret tahun 1913, Gubernur Jenderal Udenburg secara resmi menolak permohonan pengurus Indische Partij untuk memperoleh status badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 Regeringsreglement atau Peraturan Pemerintah tahun 1854. Penggunaan pasal itu sendiri cukup membuat pengurus Indische Partij terkejut karena sudah lama pemerintah Hindia Belanda bermaksud meninggalkan pasal tersebut. Setelah mengetahui putusan penolakan, tanggal 5 Maret Dekker dan pengurus lainnya mengadakan pembicaraan mengenai langkah selanjutnya. Rapat tersebut menghasilkan putusan untuk mengubah bunyi pasal 2 tentang tujuan Indische Partij. Setelah itu, Dekker kembali menghadap Udenburg, namun kembali ditolak pada surat keputusan tanggal 11 Maret tahun 1913 dengan alasan walaupun bunyi pasal 2 diubah, tidak sama sekali bermaksud merubah dasar dan jiwa organisasi. Pada tanggal 13 Maret Dekker mencoba ketiga kalinya namun tetap ditolak. Saat itu Dekker mempertanyakan tentang apakah pemerintah kelak akan memberikan kemerdekaan pada tanah jajahan. Udenburg menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa masalah kemerdekaan Hindia Belanda tidak menjadi soal. Dibubarkan, karena telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, pimpinan partai memutuskan untuk membubarkan Indische Partij pada tanggal 31 Maret tahun 1913. Pesan terakhir Dekker untuk para anggotanya supaya mereka pindah ke dalam perkumpulan Insulinde yang diakui pemerintah dengan berbekal jiwa Indische Partij. Kegiatan-kegiatannya diteruskan oleh Insulinde yang berpusat di Semarang. Tanggal 6 September di mana Indische Partij terbentuk diperingati sebagai Hari Indische Partij. Walaupun tindak tegas pemerintah membuahkan hasil sehingga banyak anggota Indische Partij menciut nyalinya, namun The Express tetap bertahan. Pada tahun 1914, kartu nama, kertas, dan sejenisnya dengan warna-warni Indische Partij masih diiklankan di The Express. Tiga serangkai terus menyuarakan kritikan mereka terhadap pemerintah melalui The Express. Seperti ketika pemerintah Hindia Belanda bermaksud merayakan ulang tahun ke-100 tahun kemerdekaan Belanda dari Napoleon Bonaparte di Hindia Belanda dengan menarik biaya dari rakyat, mereka membentuk Komite Bumiputra.
Komite ini nantinya memberikan ucapan selamat kepada Ratu dan memintanya untuk mencabut pasal 111 RR dan segera mengadakan suatu parlemen Hindia. Sedangkan Suwardi Suryaningrat membuat tulisan yang menyindir pemerintah Hindia Belanda yang berjudul Als ik eens Nederlander was atau Andai Aku Seorang Belanda. Isi tulisan Suwardi tersebut diantaranya, "Seandainya aku seorang Belanda, aku protes peringatan yang akan diadakan itu. Aku akan peringatkan kawan-kawan penjajah bahwa sesungguhnya sangat berbahaya pada saat itu mengadakan perayaan peringatan kemerdekaan. Aku akan peringatkan semua bangsa Belanda, jangan menyinggung peradaban bangsa Indonesia yang baru bangun dan menjadi berani. Sungguh aku akan protes sekeras-kerasnya." Kemudian Cipto Mangunkusumo juga menulis sebuah tulisan berjudul Kracht of Vrees, yang berarti kekuatan atau ketakutan. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Kemudian Dekker memprotes penangkapan kedua temannya dan menulis Onze Helden, Cipto Mangunkusumo NRM Suwardi Suryaningrat, pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan RM Suwardi Suryaningrat. Kegiatan komite yang diprakarsai oleh tiga serangkai ini dianggap berbahaya oleh pemerintah, sehingga berdasarkan pasal 48 RR, Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman pengasingan pada mereka. Awalnya tanggal 18 Agustus tahun 1913 pengasingan dalam negeri, dan kemudian diubah jadi pengasingan luar negeri pada tanggal 27 Agustus ke Belanda. Dengan diasingkannya para tokoh Indische Partij, berakhirlah kiprah Indische Partij di Indonesia. Van Deventer mengibaratkan organisasi ini sebagai bayi yang gugur sebelum lahir, artinya, Indische Partij belum dapat membuktikan kebesarannya di tengah-tengah organisasi pergerakan nasional karena pemerintah Hindia Belanda sudah membubarkannya. Pengasingan EFE Douwe Dekker dicabut pada Agustus tahun 1917, Suwardi Suryaningrat pada Juli tahun 1918, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada Juli tahun 1914. Setibanya di Hindia Belanda, Dr. Cipto Mangunkusumo bergerak di bidang politik yang kemudian menjadi anggota PNI, sedangkan Dekker dan Suwardi terjun ke bidang pendidikan. Mereka masing-masing mendirikan sekolah, Kesatrian Institute, dan sekolah taman siswa yang berarti memperkuat barisan sekolah swasta yang telah dirintis oleh sekolah Muhammadiyah. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ikak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.